Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jalan Nasional Pantura Demak Kudus terputus imbas jebolnya tanggul Sungai Wulan. Luapan Sungai Lusi di Grobogan merenggut nyawa 3 bocah karena tenggelam di sawah yang banjir. Meski dilanda banjir, KPU Demak memastikan distribusi logistik pemilu tidak terganggu. Jebolnya tanggul di Sungai Wulan, Kabupaten Demak menyebabkan banjir Jalan Nasional Pantura Demak Kudus. Tak hanya memutus jalan, banjir juga merendam 6 desa di Demak. Lalu lintas di jalur Pantura Kudus ke Demak juga dialihkan. Jalan Pantura Demak menuju Kudus masih lumpuh imbas banjir jebolnya tanggul Sungai Wulan. Sejumlah kendaraan terjebak banjir setinggi 70 cm hingga lebih dari 1 meter. Pemilik kendaraan memilih meninggalkan kendaraannya karena banjir masih tinggi dan arus deras. Sementara di permukiman warga ketinggian banjir mencapai 2 meter lebih. Ini truk-truk ini terendam sejak kapan ini, Mas? Ini sejak Kamis, dari Kamis. Kemungkinan belum bisa keluar karena airnya tinggi. Di Kecamatan Karanganyar Demak, jalur Pantura Demak Kudus putus sepanjang 3,5 km. Arus lalu lintas pun dialihkan ke jalan alternatif perbatasan Demak Kudus melalui pertigaan Trengguli, Mijen, Walahan dengan jarak tempuh sejauh 30 km. Selain memutus jalur Pantura, banjir juga merendam 6 desa di Kecamatan Karanganyar. Untuk saat ini jalur Pantura dinyatakan lumpuh total dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik dari arah Semarang ataupun dari arah Kudus. Silakan mengakses via jalur alternatif Simpang 3 Trengguli, Mijen, Walahan Jepara maupun arah sebaliknya baik dari Semarang maupun arah dari Kudus. Terima kasih. Pengemudi truk pengangkut ayam potong ini hanya bisa termangu. Banjir bandang yang melumpuhkan jalur Pantura Kudus menenggelamkan truk berisi 1.500 ekor ayam yang sedianya akan dikirimkan ke Jakarta. Ia mengungkapkan air bah datang begitu cepat sehingga ia tak bisa menyelamatkan truknya. 1.500 perkiraan. Kondisinya sekarang bagaimana, Mas? Kondisinya sekarang ya seperti itu, Pak. Banyak yang mati. Mobil tenggelam udah langsung, nggak pakai menit. Berarti kita lagi merayap keadaan macet, air dari belakang. Putusnya jalur Pantura Demak juga memicu kemacetan panjang di persimpangan Jalan Terminal Kudus sampai akhir jembatan Tanggul Angin. Di barat jembatan, banjir merendam jalan hingga 1 meter. Akibatnya, arus lalu lintas dari Kudus menuju Demak maupun sebaliknya lumpuh total. Sejumlah truk yang terjebak macet memilih memutar balik. Untuk mengatasi kemacetan, selain pengalihan arus lalu lintas melewati jalur Kudus Purwodadi, Polres Kudus memanfaatkan jalan boulevard menjadi kantong parkir bagi truk yang terjebak macet. 2 hari berlalu, jalur Pantura Kudus kembali lancar. Tidak ada lagi penumpukan kendaraan seperti sebelumnya. Namun, kendaraan belum bisa melalui jalur Pantura Demak karena masih tergenang. Mereka diarahkan lewat lingkar kencing melalui Jepara. Selain itu, ada juga yang diarahkan ke persimpangan Tanjung Karang melalui Grobogan. Sama seperti yang kemarin, mengingat di jalur Pantura belum bisa dilalui oleh kendaraan, untuk kendaraan yang mengarah barat melalui jalur alternatif Melan Jepara dan Undaan ke arah Purwodadi. Hingga hari Minggu jalur Pantura Kudus menuju Demak belum bisa dilalui. Jebolnya tanggul Sungai Wulan di Demak sempat merendam jalur Pantura Demak Kudus dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Ali Mustafirin dan Arif Nur melaporkan dari Demak dan Kudus. Tak hanya memutus jalan Pantura, banjir juga menyebabkan ribuan warga Demak terpaksa mengungsi ke wilayah Kudus. Bahkan sejumlah posko pengungsian mulai penuh. Dampak banjir juga dirasakan ribuan warga Kabupaten Tegal karena luapan Sungai Cacaban yang tak kunjung dikeruk oleh pemerintah. 100 orang warga Demak korban banjir bandang jebolnya tanggul Sungai Wulan terpaksa mengungsi ke 3 posko pengungsian di Terminal Induk Kudus, Balai Desa Jatiwetan, serta Jembatan Tanggul Angin.
Data BPBD Demak per 9 Februari, banjir merendam 37 desa di 7 kecamatan. 71.000 orang terdampak, 11.500 diantaranya mengungsi di Demak dan Kudus. Warga mengaku banjir dengan cepat meninggi sehingga mereka terpaksa mengungsi ke wilayah Kudus. Air masuk cepat sekali, nggak bisa gimana ya sistemnya, karena terlalu cepat itu ya Mas. Mau evakuasi kadang-kadang juga sudah pokoknya terlalu di atas semuanya. Ya dipikir kan nggak sampai segitu tinggi, nggak tahunya sampai segitu tingginya. Meski bantuan logistik berdatangan, para pengungsi masih kekurangan bantuan popok bayi dan baju. Dan hari Minggu, posko pengungsian Balai Desa Jatiwetan dan Terminal Jati Kudus penuh. Warga korban banjir terus berdatangan. Tinggal posko pengungsian Jembatan Tanggul Angin yang masih bisa menampung pengungsi. Menurut BPBD Kudus, jumlah pengungsi saat ini bertambah dari 1.000 orang menjadi 1.400 orang. Diperkirakan jumlah korban banjir Demak yang mengungsi ke Kudus akan terus bertambah. BPBD Kudus telah menyiapkan posko tambahan dari 3 menjadi 12 titik. Banjir juga melanda Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, dan Desa Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Banjir luapan Sungai Cacaban ini merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Akses jalan penghubung antar kecamatan juga terendam. Sebagian warga pun terpaksa mengungsi. Mengungsi kemana? Pelemahan. Rumahnya kerendam berapa? Setengah meter. Ini tiap tahun selalu begini? Warga menyebut meluapnya Sungai Cacaban karena tidak ada pengerukan sungai oleh pemerintah sehingga banjir selalu menghantui saat musim penghujan tiba. Arif Nur dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kudus dan Kabupaten Tegal. Petugas gabungan terus berupaya mengevakuasi ribuan korban banjir di Demak. Ada yang terjebak hingga 2 hari tanpa menerima bantuan. Ada pula yang memilih bertahan di rumah meski banjir cukup tinggi. Ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar memilih bertahan di atas tanggul Sungai Wulan. Evakuasi warga dilakukan karena longsoran tanggul terus bertambah hingga 50 meter. Banjir di wilayah Karanganyar Demak kian parah. Ketinggian air mencapai 2 meter, sementara di Jalan Pantura ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Evakuasi juga tidak berjalan mulus karena 4 perahu petugas sempat terguling. Hari ketiga banjir di Kecamatan Karanganyar Demak belum juga surut. Puluhan personil Kodim 0716 Demak berpatroli di sekitar posko pengungsian dan jalan yang berbatasan dengan desa yang terendam banjir. Dengan pengeras suara, petugas menghalau puluhan warga yang mendekat ke lokasi banjir karena evakuasi masih berjalan. Tak sedikit warga memilih mengungsi di malam hari karena ketinggian banjir mencapai 3 meter. TNI Polri pun bergerak ke area dengan kondisi banjir cukup parah. Warga yang dievakuasi langsung diungsikan ke posko-posko, tetapi mayoritas posko nyaris penuh. Akibatnya, sebagian warga yang tak tertampung di posko pengungsian terpaksa tidur di sepanjang Jalan Pantura Demak Kudus, kawasan Karanganyar. Mereka tidur beralas tikar tanpa tenda ataupun penerangan. Nah ini nanti kenapa Bu milih tidur di Jalan Pantura sini Bu, nggak di pengungsian? Mboten amat Pak Mas. Tidak muat. Nggak muat Pak Mas. Pengungsiannya. Nggak muat. Dan ini nggak ada tenda-tenda penutup nanti. Nggak ada. Salah satu warga Desa Bebatan Karanganyar Demak yang sempat terjebak banjir setinggi 2 meter selama 2 hari di rumahnya akhirnya bisa dievakuasi. Sebagian warga langsung dilarikan ke rumah sakit. Salah satu warga mengaku sempat bertahan di atas genting rumahnya tanpa ada bantuan selama 2 hari. Alhamdulillah sehat. Selama di sana berapa lama ini bagaimana, ada bantuan atau bagaimana Bu? Nggak ada bantuan sama sekali. Nggak ada bantuan. Bu, bertahan di mana Bu? Bertahan di atas. Genteng ya? Terus bagaimana? BPBD Jawa Tengah telah mengerahkan tim water rescue untuk mencari warga yang terjebak banjir. Selain itu, penyaluran logistik makanan juga didorong untuk mereka yang memilih bertahan di rumah. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Bupati Demak dan Pangdam 4 di Ponorogo meninjau lokasi banjir di Demak. Mereka menginstruksikan percepatan evakuasi dan penanganan jebolnya tanggul Sungai Wulan.
Hal itu disampaikan saat Pangdam 4 di Penogoro meninjau lokasi banjir di wilayah Kecamatan Karanganyar Sabtu lalu. TNI didorong untuk segera mendirikan posko dan bantuan untuk evakuasi korban banjir. Bupati Demak juga meminta agar tanggul jebol di Sungai Wulan segera ditangani. Hal itu disampaikan saat ia mengunjungi Kecamatan Karanganyar dan Wonosalam pada hari Jumat lalu. Penanganan tanggul jebol diutamakan agar banjir tak kian meluas. Ini saya sudah mengerahkan dapur lapangan, mudah-mudahan nanti membantu mengatasi. Kita mengerahkan LCR 2 untuk membantu evakuasi dan truk Unimog nanti ada 6 unit untuk membantu evakuasi. Kali ini memang lebih banyak korbannya adalah jumlah jiwa, lahan persawahan yang juga banyak sekali terdampak dari banjir. 9 titik banjir ya. Karena memang dari limpahan dari atas semakin banyak. Berapa kecamatan terbaru berarti? 7 kecamatan. Dampak banjir di Demak menelan korban jiwa. Seorang warga di Karanganyar alami patah tulang saat menyelamatkan kendaraannya yang terendam banjir. Lalu seorang remaja tewas karena tersengat listrik di area parit yang banjir. Seorang korban banjir di Karanganyar Demak mengalami patah tulang akibat terjatuh saat menyelamatkan sepeda motornya yang terendam banjir di rumah. Petugas mengevakuasi korban dari lantai 2 rumahnya saat banjir berada di ketinggian 2 meter. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit. Kita evakuasi ibu-ibu dengan 2 patah tulang, lebih dari 3 patahan. Lokasi ada di dalam perkampungan sana dan dia dari lantai 2. Kita evakuasi dari lantai 2 tanpa di sana tadi belum ada spalak dan apapun. Jadi kita pure, kita main dengan benar bagaimana caranya biar safety, aman. Seorang remaja berusia 16 tahun ditemukan tewas di parit di Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Demak. Diduga korban meninggal dunia akibat tersengat listrik saat mencari ikan. Korban ditemukan mengapung di parit saat warga hendak mendirikan dapur umum korban banjir. Ali Mustaufiri melaporkan dari Demak. Banjir di Grobogan mulai surut dan kini tersisa lumpur yang menutup jalan dan lantai rumah warga. Banjir karena luapan Sungai Lusi itu juga menelan korban jiwa. 3 bocah dilaporkan tewas tenggelam di sawah yang banjir. Banjir luapan Sungai Lusi di Purwodadi Grobogan mulai surut. Sejak Kamis pekan lalu, sejumlah wilayah yang terendam banjir mulai kering. Tinggal di lingkungan Jetis Purwodadi yang masih terendam banjir. Setidaknya ada 250 rumah di 5 RT yang tergenang. Warga mengaku banjir kali ini lebih parah dibandingkan tahun 2007 silam. Polres Grobogan menembus banjir untuk mengecek kesehatan warga Desa Lemah Putih, Kecamatan Berati, dari rumah ke rumah. Layanan kesehatan yang diberikan mulai dari cek tekanan darah, kolesterol, asam urat, dan pengobatan luka. Rata-rata warga mengeluhkan demam, sakit kepala, dan gatal-gatal. Selain obat dan vitamin, tim kesehatan juga memberikan sembako kepada warga. Kades Lemah Putih mencatat, banjir sempat merendam 421 rumah. Hingga Sabtu pagi, masih ada sejumlah rumah yang terendam banjir setinggi 20 hingga 50 cm. Puluhan hektar sawah juga terancam gagal panen akibat banjir. Terdampak dari kemarin Mas itu terus terang ada 421 rumah untuk satu desa itu, kan ada di Dusun Lemah Putih juga. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai surut sehingga mungkin tinggal beberapa rumah. Di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, warga dibantu anggota TNI membersihkan lumpur sisa banjir. Dengan peralatan seadanya, personel Koramil Gubuk membersihkan lumpur yang menumpuk di dalam rumah warga. Selain rumah, banjir di Desa Kemiri juga merendam jalan desa dan menyisakan lumpur tebal. 4 alat berat dikerahkan untuk membersihkan tumpukan lumpur agar jalan bisa kembali dilalui. Sementara 2 alat berat lainnya diterjunkan ke lokasi tanggul yang jebol akibat banjir. Banjir yang menerjang Grobogan menelan korban jiwa. 3 bocah dilaporkan tewas saat bermain di sawah yang terendam banjir di Desa Penawangan. Awalnya ada 4 bocah dilaporkan terpeleset dan tenggelam di lokasi banjir sedalam 1,5 meter. Keempatnya dibawa ke rumah sakit, tetapi 3 bocah dinyatakan meninggal dan 1 lainnya selamat. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.